أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmatnya, inayahnya, kehendaknya berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan mengampuni seluruh dosa kita semua. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kita menuntut ilmu, ketika kita mempelajari tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu syar'i itu, ilmu tentang Allah itu ada dua, al-ilmu syar'i dan al-ilmu al-qauniyah. Yang kita ketika bicarakan tentang syar'i, ya, kita bicara tentang masalah Al-Quran dan Sunnah. Namun al-qauniyah di sini kita bicara tentang kebesaran Allah, tentang penciptaannya. Ketika kita melihat langit, kemudian melihat gunung dan yang lainnya, Allah SWT berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kemudian Allah mengatakan fadzakir. Allah juga mengatakan di ayat yang lain, inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya dalam perbedaan siang dan malam ada petunjuk bagi orang-orang yang berfikir, ulil albab. Ulil albab di sini masih balik lagi ke zikir, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan ini baik-baik. Jadikan semua yang terjadi di alam ketika kita melihat, jadikan ini sebagai peneguh iman kita. Ketika kita tidak belajar dari situ dan hati kita mati, ketahuilah kita susah untuk melihat yang lain dalam sebuah kebenaran. Kalau kita tidak bisa melihat tentang kebesaran Allah dan kita tidak bisa merenunginya, maka perkara ilmu syar'i sekalipun tidak akan pernah bisa memperbaiki diri kita. Karena orang-orang yang mengingat Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesarannya di sini supaya manusia bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahaya besar kalau ilmu syar'i, ya, kemudian dipakai untuk niat perkara yang tidak seharusnya, perkara dunia, ya, atau dipakai untuk menunjukkan siapa diri kita, orang yang alim dan lain sebagainya. Karena ingat, Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya, salah satu orang yang masuk, yang dihisab pertama kali dan mereka masuk neraka di saat itu, mereka orang yang alim, ya, rajulun atahullahu ilman, seseorang yang Allah berikan ilmu.
wa qara'al Qur'an, dan seseorang yang membaca Quran, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, maka Allah tampakkan nikmatnya berupa apa yang Allah berikan dari ilmunya dan Al-Qur'annya. Fa'arafaha, dia tahu itu nikmat. Kemudian Allah bertanya, lima amilta fiha, apa yang engkau sudah lakukan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirimu? Dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fiha kal Qur'an. Dia mengatakan, aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya, dan aku juga membaca Quran untukmu. Allah mengatakan, kadzabta, bohong, ini salah niat. Allah mengatakan bohong. Semua yang dia lakukan ketika bukan karena Allah, mencari sebuah nama belaka, popularitas dan lain sebagainya. Ingat, kalau kita melakukan karena Allah, Allah muliakan kita di atas makhluknya. Tapi mereka yang dimuliakan tidak akan pernah bingung dan tidak akan pernah tertarik dengan kemuliaan di atas yang lainnya, karena mereka merasakan kebodohan demi kebodohan. Abu Bakar Zaid mengatakan, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi yang mengarang kitab tentang Hilyatul Talibul Ilm, dia mengatakan 3 tahap seseorang menuntut ilmu. Tahap yang pertama, ketika dia menuntut ilmu, di awal kesombongan yang terjadi, seakan-akan dia tahu semua. Tahap kedua, mulai ke arah tawadhu, merendahkan diri. Yang ketiga, ka'annahu, seakan-akan dia tidak tahu apa-apa karena dalamnya ilmu agama. Maka ketahuilah baik-baik, ketika seseorang benar-benar dia tidak akan pernah bangga dengan ilmunya, karena dia tahu dan dia yakin Allah yang berikan, dan pemberian Allah bukan untuk dibanggakan tapi untuk diamalkan dan diajarkan. Dan ini yang terjadi ya ikhwah, kalau niat kita benar. Tapi kalau tidak, setinggi apapun ilmu itu, maka kita melemparkan diri kita kepada kehancuran. Padahal bukan itu tempat sebenarnya. Tempat sebenarnya orang-orang yang berilmu adalah kemuliaan di sisi Allah. Tapi karena mereka salah menempatkan niat, maka Allah tempatkan sesuai dengan niatnya, yaitu kehinaan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemudian Al-Imam Mudzahabi menukil doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Kita sering membahas ini. Doa Rasulullah apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu itu buruk, kemudian ilmu itu tidak bermanfaat bagi pelakunya, maka otomatis efeknya pelan-pelan membawa pada keburukan. Coba disadari baik-baik, kalau ilmu bermanfaat bagi pelakunya, dengan apa? Salah satu dasar bermanfaatnya ilmu adalah praktek terhadap ilmu tersebut. Itu yang dimaksud bermanfaat. Paling tidak bermanfaat dulu untuk pelaku, untuk penuntutnya, baru orang lain. Karena Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan apa? Dalam sebuah fatwanya, kita disuruh berhati-hati untuk menasihati orang. Kenapa? Ketika kita salah niat, maka nasihat itu gak akan pernah sampai. Ada orang yang menasihati untuk menunjukkan kedudukan dirinya. Ketika dia disinggung dengan seakan-akan orang lain ketika membicarakan tentang ilmu, kemudian tidak menghormati dirinya, maka muncullah keilmuannya dia untuk menunjukkan siapa dirinya, maka nasihat ini akan ketolak. Atau ketika kita menasihati seseorang, seakan-akan kita bisa merubah orang tersebut, padahal siapa yang merubah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang seorang yang ingin menasihati keluarganya tapi gak bisa. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menukilkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Ini kadang-kadang enggak terasa. Bukan
atasmu untuk memberikan petunjuk pada mereka. Hudahum di sini merubah seorang. Kita ini cuman sebagai pemberi nasihat, bukan perubah. Allah menurunkan sebuah ayat menegur Rasulullah SAW dengan mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa merubah seseorang yang engkau cintai. Rasulullah, manusia yang terbaik, setiap nasihatnya dijadikan pegangan oleh seluruh manusia, bahkan menjadi rujukan untuk menggapai ridha Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan pernah berkata dengan hawa nafsunya. Ketika Allah merekomendasikan ini, tetap Rasulullah mendapatkan teguran, engkau tidak bisa merubah orang yang kau cintai. Tapi orang merubah dengan sekehendaknya. Allah yang merubah. Maka di sini ilmu ketika salah niat dalam praktek mulai tidak bermanfaatnya sesuatu. Makanya subhanallah. Pertanyaannya kenapa yang satu nasihatnya diterima, kenapa yang satu tidak? Jawabannya niat seseorang menjadikan nasihat itu sampai. Maka orang yang sering memberikan nasihat, mereka juga sering muhasabah. Mereka bukan orang yang bisa dikatakan 100% baik, tidak. Mereka yang sering muhasabah. Muhasabah ini yang menjadikan niat menjadi baik, niat salihah. Sampai dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung, periksa diri kalian sebelum dihitung, diperiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ilmu yang tidak bermanfaat turun kepada hati. Karena subhanallah, praktek ilmu berawal dari niat, dan niat tempatnya di hati. Al-Imam Syafi'i mengatakan an-niyah mahalluhu fil qalb. Niat itu tempatnya di hati, ya. Jelas. Makanya hatinya, kalau ilmunya nggak manfaat, hatinya nggak khusyuk. Karena ilmu yang manfaat menghasilkan hati yang khusyuk dengan niat yang benar. Dari hati yang nggak khusyuk, hati itu memimpin apa? Anggota tubuh. Kalau kemudian hatinya nggak benar, maka yang dipimpin juga nggak benar. Ini secara jelas. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang perkara ini. Ketika hati mati, seakan-akan seperti badan yang tidak punya nyawa. Kenapa? Nggak ada yang mimpin. Kalau kemudian hatinya nggak khusyuk, badannya nggak pernah kenyang. Secara otomatis. Dari badan yang tidak pernah kenyang, kenapa? Badan itu mempraktekkan sesuatu. Maka kalau nggak pernah kenyang, halal haram pun dilakukan. Ketika sesuatu haram yang dilakukan, maka doanya tertolak. Maka dari situ doanya tidak mustajab. Ini rentetannya, efeknya. Ketika kita bicara ilmu yang tidak bermanfaat, apa aja ilmu yang tidak bermanfaat? Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di menjelaskan tentang perkara ilmu yang tidak bermanfaat di dalam kitab Majmu'ul Fawaid. Ya, disebutkan ilmu yang tidak bermanfaat yang pertama adalah ilmu yang 100% berbahaya, tidak bermanfaat sama sekali, atau minimal bahaya ilmu tersebut lebih besar dibanding manfaatnya. Seperti apa? Ilmu sihir, ilmu untuk menipu, ilmu kejahatan. Ini 100% mutlak tidak bermanfaat. Perkara yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu seseorang sibuk mempelajari ilmu duniawi, pengetahuan yang hukum asalnya mubah, tetapi sampai melalaikan mereka terhadap ilmu agama. Maka ketahuilah, ilmu yang seperti ini tidak bermanfaat, karena pada dasarnya seseorang dituntut untuk mengetahui ilmu agama. Ya ikhwah, jangan pernah kita berusaha lupakan sejarah. Kalau kita bicara masalah sejarah, dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kejayaan Islam dengan berbagai ilmu yang di saat itu kemajuan, bahkan di masa Eropa, masa kegelapan. Mereka bilang masa kegelapan, mereka dengan jelas mengatakan itu. Dan penemu-penemu asal
semua ilmu dari mulai matematika dan yang lainnya dunia adalah orang-orang muslimin. Kenapa? Karena mereka belajar di balik ilmu yang mereka temukan, mereka mengutamakan ilmu agama. Baru kemudian mereka mempelajari ilmu pendukung untuk memudahkan mereka melakukan agamanya. Subhanallah. Makanya lihat baik-baik. Ini yang terjadi. Allah berikan mereka di balik ilmu agamanya bermanfaat luar biasa. Di balik ilmu agamanya ada ilmu-ilmu umum yang bermanfaat mendukung mereka untuk ibadah. Ya, maka di saat itu seseorang belajar bahasa Arab kayak sekarang orang belajar bahasa Inggris. Dan ini diakui oleh sejarah, mereka tidak pernah menghapuskannya. Dan mereka mengetahui kemajuan Islam terletak pada orang-orang muslim yang memperhatikan Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyar min rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu syar'i tentang Quran dan Sunnah yang tidak diamalkan. Ini tidak bermanfaat. Dan yang keempat, seorang yang menyibukkan diri dengan ilmu alam atau ilmu modern sehingga menyebabkan dia tidak acuh dan tidak peduli untuk mempelajari ilmu agama. Ini juga tidak bermanfaat. Maka dari sini ya, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, lalu apa ilmu yang bermanfaat itu yang sebenarnya? Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama yang diamalkan dan ilmu yang mendukung untuk mempelajari ilmu agama tersebut, seperti bahasa Arab dan yang lainnya. Demikian pula ilmu yang bisa memperbaiki agama, dunia, dan akhlak manusia. Syarat agamalah pokok ilmu tersebut, sedangkan yang lainnya mendukung kita untuk memudahkan dalam perkara agama. Kalau kita belajar matematika untuk bekerja, hasilnya untuk taat sama Allah, maka ilmu ini berkah dan bermanfaat. Yang berikutnya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menukilkan hadis Rasulullah SAW dari Usama ibn Zaid, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa bin nar tandaliqu aqtabuhu fin nar wa yaduru kama yadurul himar birraha fayajtami'u ahlun nar alaihi fayaqul ay fulan ma sya'nuka alaysa kunta ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar qala qultu amarakum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. A'udzubillahi min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Disebutkan, lihat hukumannya, bagaimana Allah menghinakan orang yang tidak mau mengamalkannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengajarkannya. Rasulullah mengatakan, kelak Allah Subhanahu wa taala datangkan di hari kiamat seseorang yang dilempar ke dalam neraka, dilempar. Anda bisa bayangin seorang tersebut bukan kemudian didatangkan, dilempar ya ikhwah. Setelah dilempar kemudian fatandaliqa aqtabuhu finnar, maka ususnya terburai di neraka. Jadi perutnya sobek, ususnya keluar semua. Kemudian wa yaduru kama yadurul himar birraha, dia berputar-putar di tengah-tengah neraka sebagaimana keledai berputar-putar birraha. Raha ini istilah kita penggilingan. Keledai kan dipakai untuk giling, alat yang ada yang diikat ke keledai, kemudian alat itu berputar giling. Persis dia melakukan itu. Supaya apa? Kenapa Allah melakukan ini? Supaya jadi perhatian penduduk neraka semuanya. Anda bisa bayangin, kalau orang jadi perhatian penduduk surga, berarti dia baik. Tapi yang jadi masalah, dia jadi perhatian penduduk neraka. Ini yang mengerikan. Kemudian ketika itu orang-orang di neraka yang disiksa, mereka heran-heran lihat ini. Yang lain disiksa, itu bisa perhatian sama model kayak gini. Padahal di neraka nggak ada yang enak. Maka kemudian fayajtami'u ahlun nar alaih, maka orang-orang ahli neraka pada kumpul semuanya. Dan yang jadi masalah ini orang terkenal. Untuk tahu apa yang terjadi?
Kemudian mereka mengatakan fayaqul fulan, dia mengatakan fulan, masya'nuka, apa yang terjadi padamu? Bukankah engkau yang menyuruh kami pada waktu itu untuk melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran? Dia adalah seorang penasehat. Kemudian dia mengatakan, betul, kata dia, aku menyuruh kalian melakukan kebaikan tapi aku tidak melakukannya, dan aku menyuruh kalian untuk menjauhi kemungkaran tapi aku melakukannya. Antum bisa bayangin kondisinya. Bahkan di tengah orang yang diadab, mereka bisa perhatian sama orang itu, dan mereka dihinakan habis dalam posisi usus yang keluar. Bukankah ini perkara yang sangat mengerikan? Begitu Allah benci. Makanya nasib orang yang seperti ini, apakah mereka tenang di dunia? Mustahil. Kelihatannya mulia di depan orang yang tidak tahu apa yang dalamnya, tapi tidak di mata Allah yang tidak memberikan mereka ketenangan, karena mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau mencari popularitas di balik ilmu, berpikir baik-baik. Kalau Allah menghinakan kita, tidak ada kesempatan untuk kita menikmati hidup sekecil apapun itu. Kita akan capek hati kita ya, capek mikiri apa kata orang, capek mikiri untuk cari bagaimana caranya orang melihat kita baik. Capek kita, bukan perkara yang gampang. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, Allah akan muliakan seseorang di saat orang lain memfitnah sekalipun. Allah akan muliakan hambanya di tengah fitnah yang ada, dan Allah menyelamatkan mereka dari kehinaan, dan mereka bisa tidur dengan tenang, beribadah dengan baik, bahkan menghadapi musibahnya dengan bahagia. Ini yang terjadi. Maka ancaman bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu tetapi tidak praktek. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 44, Allah mempermisalkan, mengatakan orang yang seperti ini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah mengatakan orang yang seperti ini, apakah kalian menyuruh kepada kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Seharusnya yang berhak untuk melakukannya ketika orang lain bahagia dan mendapatkan hidayah, kita harusnya salah satu darinya merasakan hidayah itu. Cuman kadang-kadang ketika hati ketipu dengan mengatakan orang lain, mengatakan makasih, saya sudah diberikan nasihat, namun kita masih bingung dengan apa kata orang. Di saat orang lain mengatakan makasih, sekarang hidupku jauh lebih baik, aku mendapatkan ketenangan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kita masih bingung dan mengatakan apakah kata-kata saya salah atau benar, demi untuk melihat respon orang. Artinya kita seperti lilin yang lainnya mendapatkan penerangan dan kita mati di situ, kebakar sendiri. Tapi kita nggak sadar kalau kita kebakar. Persis kondisi yang seperti ini. Makanya sampai Allah mengatakan afala ta'qilun, apakah engkau nggak berpikir? Coba pakai dirimu. Kenapa? Karena efeknya nggak kelihatan langsung, tapi setan di balik itu akan melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ancam bagi mereka terjadi. Kenapa? Orang ini nggak bisa tidur di saat orang lain berkomentar dengan buruk. Loh, kok saya malah nggak dapat kemuliaan? Orang kok nggak mengatakan saya baik di ini dan gitu. Maka semua kita mintalah hidayah, perlindungan dari hati yang buruk, efek dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan Allah SWT juga mengatakan dalam surat As-Saff ayat 2-3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Sisi kedua, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, maka mengapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan?
Sungguh besar kebencian di sisi Allah. Allah mengatakan maktan. Kebencian di sisi Allah sungguh besar. Kita dibenci orang tua, dikeluarkan dari rumah, kita ketakutan luar biasa. Dengan mengatakan habis hidup saya. Tapi kenapa kita nggak takut ketika Allah benci dengan kebencian yang besar? Bukan sekedar kita dikeluarkan dari rumah, tapi ketika kita dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapapun dia akan jadi masalah buat kita semua karena kebencian Allah terhadap kita. Setiap orang melihat kita menjadi orang yang buruk karena yang punya hidup melihat kita buruk. Kebayang berapa banyak masalah muncul ketika tiba-tiba istri kita benci, keluarga kita, anak kita tiba-tiba rewel, semua jadi cobaan buat kita semua. Dan kita nggak menyadari kalau kita telah berkhianat sama Allah SWT. Bahkan Abu Kilabah, saya pernah menceritakan tentang Abu Kilabah, seorang sahabat yang terakhir yang begitu luar biasa zuhudnya. Dia berkata kepada Ayub Syaktiani, dia mengatakan, idza hadatha laka ilmun fa ahdits fihi ibadatan wa la yakun hammuka an tuhadditsa bihin nas. Apabila engkau mendapatkan ilmu, maka munculkanlah ilmu tersebut dengan keinginan beribadah padanya. Jadikan ilmu itu untuk ibadah. Maka jangan sampai keinginanmu hanya untuk menyampaikan kepada manusia, tapi jadikan kita yang pertama kali praktek. Makanya subhanallah, ada seorang tabiin, ya, dia seseorang yang luar biasa praktek sebelum dia menyampaikan. Imam Hasan Al-Basri. Pernah Imam Hasan Al-Basri suatu saat dicurhati oleh para budak. Para budak mengatakan, wahai Imam Hasan Al-Basri, nasihatlah kepada mereka semua untuk memerdekakan kami dan ajarkan kepada mereka tentang keutamaannya. Kata Imam Hasan Al-Basri, baiklah. Katanya bakal dilakukan. Mereka tunggu. Mereka berharap minggu depannya khutbah Jumat itu terjadi. Ditunggu sama mereka khutbah Jumat, tunggu. Kok gak dapat? Kok gak ada? 2 minggu gak ada, sampai sekitar 2 bulan. Baru kemudian Imam Hasan Al-Basri berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa, masuk ke hati setiap orang yang mendengarkannya. Dan tahu apa yang terjadi? Mereka beramai-ramai memerdekakan budak. Kemudian para budak datang kepada Imam Hasan Basri dan bertanya, kenapa engkau baru sekarang menyampaikan? Kata dia, di saat kalian mengatakan itu, aku mengumpulkan uangku. Setelah mencapai harganya, lalu aku memerdekakan budak. Baru aku sampaikan kepada kalian semua. Betapa nikmatnya hidup ya ikhwan. Kalau kita mulai praktek dan kita mendapatkan manfaat itu, kemudian kita nasihati. Kita akan nasihati tidak ada niatan kecuali kebaikan sama sekali. Kita nasihatin dengan nasihat yang benar-benar kita ingin mencapai ridha Allah karena kita merasakan dari balik praktek itu. Dan ini yang terjadi. Kenapa? Mereka semakin hari semakin baik, iman kita, mereka semakin kuat karena mereka berusaha dulu untuk praktek. Dan ini yang begitu indah, nikmat, luar biasa. Masyaallah mu'min rahimani wa rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan, mathal mu'minina alladhina yaqra'una al-Qur'an kamathal utrujah rihuha tayyib wa ta'amuha tayyib. Permisalan orang mukmin yang membaca Quran, orang mukmin yang membaca Quran seperti utrujah. Utrujah ini mirip seperti buah apa? Jeruk, mirip. Ya. Istilah kita mungkin jeruk Bali. Kenapa? Baunya wangi, rasanya manis. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha
wa ta'muhal hulu. Dan orang mukmin yang tidak membaca Quran, seperti kurma yang nggak ada baunya. Tapi kurma kalau kita cium satu, ya, yang kering gitu, ada baunya nggak? Nggak. Kecuali kalau kita buka, baru keluar bau kurmanya, paham ya? Tapi kalau biasa enggak. Tapi begitu dirasain manis. Kemudian dikatakan wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathal raihana rihuha thayyib wa ta'muha murr. Permisalan orang munafik yang membaca Quran seperti buah raihana. Kenapa? Baunya wangi tapi rasanya pahit. Dan wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handalah laisa laha rihun wa ta'muha murr. Permisalan orang munafik yang tidak membaca Quran kayak handalah, nggak ada baunya tapi rasanya pahit. Ini permisalan kenapa orang mukmin yang baca Quran baunya wangi, dan kemudian rasanya manis. Jawabannya karena orang mukmin yang disebut mukmin, mereka yang praktek terhadap apa yang mereka pelajari. Ini mukmin. Mereka yang yakin sama Allah, apa yang Allah perintahkan mereka berusaha untuk praktek. Makanya kemudian baunya mukmin itu kenapa baunya wangi? Dipermisalkan karena ketika dia berjalan, dia menjadi orang-orang yang percontohan, orang lain yang melihatnya bahagia, hanya melihatnya, apalagi kemudian mengetahui kehidupannya. Banyak orang yang akan terinspirasi dengannya. Bagaimana Allah memuliakan. Makanya Allah mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, hamba Allah yang Allah cintai. Ar-Rahman, Allah menyandarkan hambanya kepada dirinya dengan mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan tenang, gak bingung apa kata orang. Mereka hanya peduli apa kata Allah dan Rasulnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang jahil berkata kepada dirinya, ketika orang jahil zalim kepada dirinya, dia membalas dengan yang baik, qalu salama. Kalau kita ketemu sama orang kayak ini, kira-kira gimana? Ada yang benci atau justru terinspirasi? Kita akan terinspirasi ya, karena kita melihat bagaimana kebahagiaan seseorang di saat fitnah yang ada, namun kita melihat orang yang masih membalas dengan kebaikan, menunjukkan kebaikannya karena Allah SWT. Allah buat sekitarnya melihatnya seakan-akan baunya wangi dan melihat perangainya manis kalau dia praktek. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Mudzahabi menukil perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan man ta'allama al-ilma lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibara, illa kibar. Dikatakan barang siapa yang menuntut ilmu kemudian dia tidak mengamalkannya, maka ilmunya akan menambahkan dirinya kesombongan. Makanya ini efek. Kenapa ada orang yang kemudian ya, bisa menyampaikan tapi nggak bisa praktek, maka ilmunya bumerang bagi dirinya, dia tambah sombong. Ya, ilmunya harusnya memberikannya merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak menyombongkan diri di hadapan manusia, tapi justru berbalik. Maka dari sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda,
man ta'allama al-ilma li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Padahal Rasulullah mengatakan di hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tapi ini hadis kebalik 180 derajat. Rasulullah mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi, dikatakan siapa yang mempelajari ilmu agama karena selain Allah, artinya untuk melihat supaya manusia melihat dia baik, atau dia menginginkan dengannya ilmu tersebut selain Allah, maka hendaklah ia mengambil tempatnya di neraka. Padahal Rasulullah mengatakan man salaka tariqan, barang siapa yang meniti ilmu maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Ini cuman kita lihat, jangan sepelein. Sampai seorang ulama mengatakan, kata dia, kalau saya menulis kitab maka saya taruh hadis innamal a'malu binniyat di awal setiap bab kitab saya. Dia akan menulis hadis itu di awal, terus diulang-ulang sama dia. Karena ingat, kita mau sholat, niat. Semua mau nuntut ilmu, niat. Bahkan sampai melakukan mau makan, ketika itu jadi ibadah, niat. Semua niat. Maka setan bermain di mana? Di niat. Kenapa setan selalu membisikkan hati kita ketika awal sholat dengan mengatakan, sholatmu sudah benar apa enggak? Kalau kemudian engkau merasakan ingin melakukan karena Allah SWT, apakah amalmu sudah baik? Setan akan selalu menghancurkan niat kita apapun caranya. Bahkan seorang manusia ketika ingin mengajak temannya keburukan, dia akan menjatuhkan mentalnya dengan mengatakan apa? Ketika, maaf, saya mau sholat dulu, jangan sok cuci, kata orang. Ini adalah cara setan menjatuhkan seseorang. Engkau kadang-kadang maksiat, sekarang mau sholat tepat waktu. Ketika orang ingin hijrah, ada godaan-godaan di balik itu. Dengan orang-orang yang menjadi setan, mereka menghancurkan mental seseorang dengan dari niatnya. Maka hati-hati, berusahalah minta sama Allah dengan mengatakan ya muqallibal qulub. Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang jadi contoh. Tapi Rasulullah masih doa ini, masih ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita nggak minta sama Allah, lalu kita ke siapa? Karena Allah yang membolak-balikkan hati seseorang kapanpun yang Allah kehendaki, kapanpun. Kalau kita minta sama Allah, maka Allah akan luruskan niat kita. Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala mengatakan, innaka idha talabta al-ilm la ta'mal bihi sarraka al-ilm. Engkau ketika pergi menuntut ilmu, kemudian engkau mengamalkannya, maka ilmumu akan membawa kebahagiaan untuk diri. Ketika kita mengamalkan ilmu kita, maka ilmu itu ngajak pelakunya mendapatkan kebahagiaan. Subhanallah. Wa idza talabtahu li ghairi amal bihi lam yazidka illa fakhra. Kalau engkau berangkat menuntut ilmu bukan untuk praktek, gak akan pernah menambahi dirimu kecuali kesombongan. Tambah sombong, tambah kita disalahkan, tambah di debat. Kita akan cari dalil pendukung pembenar, bukan kebenaran. Bahkan hadis dhaif pun kita pakai. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi. Akhirnya apa? Ciri-ciri orang yang seperti ini, mereka suka debat kusir ke sana kemari. Apakah kemudian orang yang melihatnya tambah takut atau memuliakan dia? Jawabannya tidak. Malah melihat orang ini dengan penglihatan yang buruk. Karena Allah benci sama dia. Allah tunjukkan aslinya. Karena apa? Lihat orang yang debat kusir dengan agama. Apakah mereka melihat ini sebagai petunjuk? Sama sekali tidak, ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Allah mengatakan, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sebuah pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu? Hati-hati. Makanya kemudian orang akhirnya apa? Jadi sombong. Mereka bahkan kebenaran di depan mata, mereka tahu ini dalil benar, tapi dia rela untuk membantah dengan bantahan yang pada dasarnya lemah, dan mereka tahu itu perkara yang tidak seharusnya dipakai, tapi mereka mengatakan untuk membela kemuliaan dirinya, bukan kemuliaan ya ikhwah, ego, hawa nafsu. Karena tidak ada seseorang melawan kebenaran disebut dengan kemuliaan. Jawabannya tidak. Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haq, mutlak orang yang sombong pasti menolak kebenaran. Dan mereka bukan disebut dengan kemuliaan, bukan membela kemuliaan, tapi membela hawa nafsu. Seorang mengatakan Al-Ma'ruf Al-Qarhi, dia mengatakan idza aradallahu bi 'abdihi khairan fatahallahu alaihi babal amal wa aghlaqa anhu babal jidal. Perhatikan baik-baik ini, ciri-ciri orang yang ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan ini buat kita semua. Amin. Kalau Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, Allah akan bukakan buat dia lebar-lebar pintu amal, dan Allah tutup pintu debat buat dia. Dia nggak akan pernah senang di debat. Makanya perhatikan baik-baik, ketika ada seorang kemudian datang mau nantang, dan orang itu tahu dia menuntut ilmu yang benar, dia nggak akan pernah senang untuk diajak debat, tidak akan. Ketika orang yang diajak berbicara argumen, kemudian tetap dia menolak, maka dia berhenti di situ, tidak akan pernah mau debat terus-menerus. Dan jangan pernah kita menghina orang yang kemudian mengatakan, kenapa kok nggak mau debat? Terusin debatnya, supaya kita tahu kita bisa menang. Lah, ilmu bukan untuk menang kalah ya ikhwan. Ilmu itu untuk mencari kebenaran dan praktek, bukan menunjukkan kita ini termasuk orang yang pantas dihormati. Tidak, bukan tempatnya. Karena kehormatan itu hanya milik Allah, bukan yang diusahakan oleh setiap manusia. Salah persepsi dalam perkara ini, maka kita akan jadi orang yang sombong yang sebenarnya. Kemudian wa idza arada bi 'abdihi syarra, kalau Allah menginginkan hambanya keburukan, aghlaqa alaihi babal amal, naudzubillahi min dzalik. Allah akan menutup baginya pintu amal, dan Allah buka fataha alaihi babal jidal, dan Allah akan buka pintu jidal. Dia akan mendebat sana, mendebat sini, seakan-akan bahwasanya dirinya adalah orang yang berpegang kepada kebenaran satu-satunya, dan melihat yang lainnya dalam posisi salah, maka dia nggak akan pernah terima untuk disalahkan ketika ada dalil yang benar yang diakui itu, tapi dia nggak mau tahu. Apakah mereka beramal? Jawabannya tidak akan. Inilah keburukan, dan ini disebutkan dalam Hilyatul Auliya. Yang terakhir, ada sebuah perkataan Halal ibn Ala, dia mengatakan talabul ilm syadid, menuntut ilmu itu berat, tetapi wa hifdhuhu asyad min talabi, tapi menjaganya lebih berat daripada nuntutnya. Wal amal bihi asyad min hifdhihi, dan mengamalkannya lebih berat daripada menjaganya. Wassalamatu minhu asyad min amal bihi, dan selamat darinya, selamat niat kita, selamat diri kita untuk mencari ridha Allah itu lebih berat daripada mengamalkannya. Maka minta sama Allah dalam setiap langkah kita nuntut ilmu, untuk supaya diberikan kekuatan, kesabaran dalam melakukan amal dan berdakwah dengannya. Maka Allah mengatakan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan saling kalian mewasiati dalam kebenaran, dakwahkan, dan juga saling memotivasi untuk kesabaran dalam mendakwahkannya. Karena itu kunci, dan ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan laisa ata'an khairan wa awsa'u minas sabr, tidak ada pemberian yang lebih luas dan yang lebih baik daripada kesabaran. Wallahu a'lam bissawab.
Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufiknya, hidayahnya, sehingga kita mudah mengamalkannya, mudah mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah dengan ini semua memperbaiki diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk untuk generasi-generasi kita, sehingga Allah menyelamatkan generasi ini dari bala, dari fitnah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.